Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul malikul a'la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-fadlul tuja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa bi yawmina hadha ila yawmil jazaa, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Quraish, semoga kita semuanya dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keberuntungan yang teramat besar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang datang belakangan tapi menjadi umat yang paling pertama masuk dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang datang belakangan tapi memiliki prioritas, banyak prioritas dan keberuntungan yang diberikan oleh kita berkat permintaannya Nabi atas kasih sayangnya kepada kita semua. Di antaranya salah satu kebaikan yang diberikan Allah atas maha kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu satu perbendaharaan, satu doa yang tertera dalam surah Al-Baqarah di ayat terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, sampaikan kepada kita semua, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saudara, hal ini tidak diberikan oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kenapa demikian? Berapa banyak umat-umat di zaman Nabi terdahulu yang ketika mereka berbuat dosa, yang ketika mereka berbuat keingkaran, menentang ajaran Allah, menentang Rasulnya, mereka tidak dimaafkan oleh Allah, langsung diazab, ditimpakan bencana ataupun musibah. Tapi tidak dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad sampai hari ini masih banyak yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu sebagai keparduannya. Umat Nabi Muhammad sampai hari ini yang mereka mengaku Islam, banyak yang tidak melaksanakan ibadah Ramadan. Umat Nabi Muhammad sampai hari ini banyak yang tidak sholat Jumat. Bahkan umat Nabi Muhammad sampai hari ini banyak yang menentang terang-terangan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai hari ini mereka tidak diazab. Sampai hari ini mereka hidup sehat-sehat saja. Kenapa? Jawabannya ada pada akhir surah Al-Baqarah, di mana Nabi pernah memelas kepada Allah agar jangan sampai nasib yang buruk menimpa umatnya Nabi Nuh, nasib yang buruk menimpa umatnya Nabi Lut, nasib yang buruk menimpa umatnya Nabi Saleh, nasib yang buruk menimpa umatnya daripada Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, itu ditimpakan kepada umatnya Nabi Muhammad. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kemudian itu ayat diturunkan sebagai firman Allah, sebagai doa permohonan dari masing-masing seorang hamba yang apabila mereka terlanjur berbuat dosa, berbuat salah, agar tidak diazab oleh Allah, mereka perintahkan oleh Muhammad agar membaca akhir daripada surah Al-Baqarah sebagai doa permohonan maafnya kepada diriku. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tuhan kami, jika kami terlanjur berbuat salah, jika kami terlanjur berbuat dosa, jangan kau azab kami, jangan kau siksa kami dengan dosa yang pernah kami lakukan,
dengan kesalahan dan kesengajaan yang kami sengaja perbuat atas penentangan keingkaran kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau bebankan beban yang berat yang kami tidak sanggup untuk memikulnya, yang kami tidak sanggup untuk membawanya. Ya Allah, ampunilah kami, sayangi kami, rahmati kami, Engkaulah penolong kami. Inilah saudara-saudara yang tidak diberikan oleh umat-umat Nabi yang lain, yang hanya diberikan oleh kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, syiarkan peringatan maulidnya Nabi Muhammad, di antaranya dengan memperbanyak membaca salawat, di antaranya dengan menghadiri di mana ada majlis-majlis maulid yang di mana diceritakan tentang riwayat kemuliaan akhlak daripada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi yang begini baik kepada kita, Nabi yang begini agung cintanya besar kepada kita, yang perhatiannya bukan hanya di dunia, yang bukan hanya sampai ke alam kubur, sampai nanti ke akhirat. Perhatian dan cinta kasihnya semuanya ditunjukkan untuk kita umatnya yang nyata-nyata menentang daripada ajarannya, yang nyata-nyata menentang daripada syariat agamanya, tetap saja masih dibela oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sebut nama Nabi, maka engkau akan mendapatkan rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya berselawat kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai kalian yang mengaku beriman, berselawatlah kepada Nabi dengan penuh penghormatan, penuh pengharapan syafaat, penuh dengan keagungan, lantaran mengagungkan, memuliakan, mencintai dan mengikuti syariat daripada agama yang dibawa oleh kanjeng Rasul baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah adalah rahmat buat kita. Selawat malaikat adalah permintaan maaf malaikat kepada Allah agar dosa dan kesalahan kita tidak menjadikan azab kepada kita. Dan selawatnya kita kepada Nabi adalah permohonan, penghambaan, pengharapan pengakuan diri sebagai umatnya, dan pengharapan syafaat yang besar, yang tidak ada pertolongan yang besar saat itu selain daripada perizinan Allah yang diberikan sepenuhnya oleh kanjeng Nabi yang disebut syafaatul uzma. Siapa yang mendapatkan itu? Orang-orang yang ketika di dunia cinta kepada Nabi, cinta dengan segala usahanya kepada Nabi, menghormati ajaran Nabi, mengikuti daripada syariat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang senantiasa basah bibirnya dengan bersalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.